Nah, bahasa Mandarin adalah bahasa yang berasal dari negara Tiongkok atau China. Bahasa Mandarin ini berbeda dengan bahasa yang lain. Kenapa berbeda? Karena bahasa Mandarin memiliki tulisan atau biasa disebut dengan aksara atau hanse. Nah, bukan hanya negara Tiongkok ini memiliki aksara Cina atau aksara China menjadi salah satu bahasa yang tertua. Kenapa tertua? Karena banyak bahasa juga yang mengadopsi dari aksara Tiongkok. Kalian bisa lihat beberapa negara yang menggunakan tulisannya menggunakan aksara, yaitu contohnya adalah Korea. Korea biasanya disebut sebagai Hanja, atau bisa juga Jepang sebagai kanji, atau ada juga Vietnam dan beberapa negara yang menggunakan aksara. Salah satu dasar aksara biasanya beberapa ada yang mirip dengan bahasa Mandarin, misalnya antara bahasa Jepang dan bahasa Mandarin itu aksaranya mirip-mirip, cuman pengucapannya aja yang berbeda. Nah, hari ini Losa akan membahas tentang aksara Tiongkok. Menurut Kamus Kangxi Dictionary, ditemukan kira-kira 47.035 hanse. Banyak banget ya. Nah, beberapanya merupakan kombinasi dari berbagai atau beberapa hanse. Dalam bahasa Inggris, hanse atau aksara Tiongkok disebut juga sebagai Han karakter. Nah, hanse ini atau aksara Tiongkok ini ditemukan ketika dinasti Shang. Jadi zaman dahulu itu masanya belum presiden, tapi dinasti atau kerajaan-kerajaan. Nah, namanya dinasti Shang. Pada tahun 6600 sampai 6200 sebelum Masehi. Nah, pertama kali hanse atau aksara ini ditemukan yaitu di pahatan atau ukiran yang ada di tempurung kura-kura. Tempurung itu badannya kura-kura. Jadi pertama kali itu ditemukan di atas tempurung kura-kura, ditulisin, diukir. Hanse ya, merupakan adopsi dari objek atau benda yang digambarkan, atau nama lainnya adalah piktograf. Jadi zaman dahulu orang kalau mau nulisnya bukan pakai alfabet orang Tiongkok, tetapi mereka adalah menggambar, jadi mengadopsi. Mereka mau tulis matahari, ya mereka akan gambar matahari. Jadi hanse atau aksara Tiongkok merupakan adopsi dari objek atau benda yang digambarkan. Nah, zaman dahulu hanse itu tulisannya lebih rumit, sangat sulit untuk dihafalkan. Sehingga hanse ini ketika zaman dahulu zaman dahulu banyak orang Tiongkok yang buta huruf. Kenapa buta huruf? Karena tulisannya yang sulit untuk dihafalkan atau ditulis. Nah, seiring berjalannya waktu, hanse bermetamorfosis atau hampir setiap dinasti itu diubah, mengalami perubahan sedikit-sedikit, sehingga ketika negara Republik Rakyat China terbentuk tahun 1949, yaitu ada Mao Zedong yang membuat atau menyederhanakan 3000 hanse sehingga lebih mudah dipelajari. Nah, untuk kalian yang belum tahu bahasa Mandarin, jika kalian lihat di Google Translate itu memiliki dua pilihan, yaitu tradisional atau simple Chinese. Nah, yang kita pelajari adalah simple Chinese. Ada beberapa yang masih menggunakan Chinese tradisional. Contohnya apa? Negara Taiwan. Jadi, hanse yang ada di Taiwan dan yang kita pelajari itu berbeda. Paham ya sampai di sini? Nah, jadi hanse itu adalah tulisan bahasa Mandarin dalam bentuk gambar atau aksara yang dituliskan memiliki makna tertentu. Nah, kalian bisa lihat nih di gambar yang Lause berikan. Di situ contohnya tuh ada gambar yang pertama itu Qi bacanya. Kemudian yang kedua Feng, yang ketiga Shan, dan yang selanjutnya kalian bisa baca ya. Contohnya tuh yang paling kelihatan gambarnya yang ketiga. Itu gambar apa sih? Iya, itu gambar gunung. Jadi Shan itu tulisannya itu mengikuti gambar
gambar gunung, artinya gunung. Dari sini, dari contoh gambar yang kalian bisa lihat sehingga yang tadi lo jelaskan bahwa Hanse atau aksara Tiongkok merupakan adopsi dari objek atau benda yang digambarkan. Nah, contohnya tadi apa? Dia mengadopsi gambar gunung sehingga tulisan gunungnya mereka menggambar seperti gunung yang dibaca sebagai shan. Di situ ada beberapa contoh gambar dan tulisannya. Kalian bisa lihat ya. Ada air, ada pohon, ada perempuan, ada orang. Nah, Hansenya mengikuti gambar yang kalian lihat. Mirip-mirip, tidak sama persis tetapi mirip. Karena sudah disederhanakan. Sampai sini paham ya? Nah, kalian bisa lihat perbedaan di Chinese tradisional dan Chinese simple atau simple Chinese. Yang kiri adalah tradisional. Yang yang kata pertama adalah yang kiri adalah Hanse lama atau tradisional, yang kedua adalah Hanse simple. Nah, ini yang simple, yang lo selingkarin ini yang kita pelajari. Yang ini adalah Hanse tradisional atau Hanse yang lama. Paham ya? Selanjutnya, tadi kalian sudah lihat ya, kalau ada beberapa bagian yang Lose berikan di sini. Nah, ada Hanse, ada Pinyin. Hanse memiliki 3 bagian, Pinyin juga memiliki 3 bagian. Apa aja sih bagiannya? Nah, Hanse memiliki 3 bagian. Yang pertama ada Pihua, Pishun, dan radikal. Pinyin memiliki 3 bagian yaitu Shangmu, Yunmu, dan Sengtiao. Apa itu bagian-bagiannya? Nah, kalian bisa lihat. Apa itu Pihua? Pihua adalah satuan terkecil dalam membentuk Hanse. Jadi ketika kalian menulis Hanse, itu kan terdiri dari garis-garis atau goresan-goresan ya. Nah, itu yang disebut sebagai Pihua. Contohnya nomor 1 Heng. Garis lurus aja itu disebut namanya Pihua. Nama pihwanya apa? Yaitu Heng. Garis turun ke bawah itu juga pihwa. Nama pihwanya apa? Shu. Nah, yang paling kanan nih, yang Lause garisin ya, ini adalah contoh dari pihwa yang terbentuk menjadi Hanse. Misalnya di nomor 2 kalian lihat ya, di situ ada angkanya 10. Nah, Hansenya seperti ini, shi. Berarti dia terdiri dari berapa pihwa? Ya, dari 2. Yang pertama Heng, yang keduanya Shu. Jadi dalam membentuk Hanse she 10 terdiri dari 2 pihwa, Heng dan Shu. Paham ya sampai sini? Kita lanjutkan. Yang selanjutnya, sebelumnya. Nah, pihwa ini ada banyak, ada 31 dan bahkan lebih. Nah, kalian mungkin masih belum hafal, jadi kalian masih bisa lihat dari yang Lause berikan di sini. Nah, ini untuk apa sih Lause? Nah, ini untuk nanti kalian menulis pisun. Apa itu pisun? Nah, pisun adalah urutan menulis guratan. Jadi dalam menulis Hanse atau menulis aksara, kalian nggak boleh misalnya mau gambar mau tulis angka 10 kan she nih bahasa Mandarinnya, terus kalian mau bikin dulu, saya mau bikin ke bawah dulu Lause, habis itu baru ke samping. Nah, itu nggak boleh, dia ada urutannya. Urutannya memiliki aturan. Nah, ini aturannya, kalian bisa baca ya. Jadi kalau ada Heng, tulis dulu Hengnya. Misalnya tadi angka 10, berarti tulis dulu Heng. Tulis dulu Heng, baru Shu. Berarti ada berapa goresannya atau guratannya? Ada 2. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti saat pelajaran berlangsung. Kalian bisa lihat ya, tulis pie terlebih dahulu, kemudian na. Tulis atas dulu, baru ke bawah. Tulis kiri dulu, baru ke kanan. Tulis bagian luar dulu, baru dalam. Misalnya, kalian mau bikin gambar kuo. Nah, berarti tulis luarnya dulu, baru tulis dalamnya, baru ditutup. Paham ya? Kalian bisa sambil dibaca dan dipahami kembali apa saja aturan-aturan untuk menulis guratan. Langkah-langkah atau guratan yaitu pisun. Tadi udah Lause jelaskan ya.
Pihwa satuan terkecilnya, pisun adalah langkah-langkahnya. Nah, contoh pisunnya di sini ada kata tian. Nah, tulisannya begini. Nah, ada langkah-langkahnya. Kalian nggak bisa sembarangan tulisnya, tetapi yang pertama harus hang dulu. Garis kedua, garis ketiga, baru garis keempat. Kalian bisa lihat ya contohnya. Nanti di setiap bab kita akan pelajari itu dari buku yang kalian sudah beli, yaitu workbooknya. Paham ya? Kita lanjut. Nah, yang terakhir adalah radikal. Bagian dari Hanse. Apa itu radikal? Yaitu penulisan Hanse yang terdiri dari 2 bagian atau lebih. Untuk kalian yang pernah belajar, mungkin kalian pernah melihat contoh Hanse yang Lose sudah tampilkan di layar. Ada 4 contoh Hansenya. Nih. Nah, dari kata Hanse ini Lose akan baca yang pertama mama, kedua cie, yang ketiga mei, dan yang keempat nai. Nah, 4 kata ini memiliki Hanse yang sama. Kalian bisa perhatikan? Nah, Hanse yang samanya itu apa? Tulisan yang ada di depannya seperti ini. Semuanya menggunakan Hanse ini. Nah, ini yang disebut sebagai radikal. Apa itu radikal? Yaitu satu bagian yang menunjukkan arti. Kebetulan Hanse ini adalah Hanse ni, artinya perempuan. Jadi Hanse yang menggunakan kata ini atau radikal ini itu berhubungan dengan perempuan. Contohnya apa? Mama, perempuan. Cie, kakak perempuan. Mei, adik perempuan. Nai, nenek perempuan kan? Nah, jadi radikal itu yang di depannya ini menunjukkan cara baca atau menunjukkan arti dari Hanse tersebut. Ada banyak radikal, bagian radikal kalian bisa lihat nanti ya. Bisa cari-cari juga di internet. Kita masuk ke dalam bagian pinyin. Bagian pinyin itu ada yang pertama shengmu, yaitu konsonan. Kalian bisa baca, konsonan itu maksudnya adalah huruf pertama pada suatu pinyin. Misalnya kalian sebutkan misalnya laoshi. Berarti shengmunya itu yang huruf pertamanya, yaitu L. Misalnya ya, lao. Berarti shengmu itu yang mana? Nah, yang ini huruf pertamanya. Shengmu dibagi menjadi 2, beraspirasi dan tidak beraspirasi atau non-aspirasi. Aspirasi maksudnya adalah dibacanya, pengucapannya diembuskan dengan agak kuat. Kalau non beraspirasi, pengucapannya lebih halus. Nah, mereka memiliki bagian-bagian yang pengucapannya berbeda. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini adalah bagian dari shengmu. Berarti dibaca menjadi B, dibaca menjadi P. Jadi lo akan kasih tahu contohnya ya. Pe, me, fe, te, ne, le, ge, ke, he, ji, qi, si, zhi, shi, shi, re, zi, zi, si. B dibaca menjadi P. D dibaca menjadi T. G dibaca menjadi K. Nah, huruf yang lo selingkari nih huruf B, D, dan huruf apa lagi tadi? B, terus ulangi ya. Nih, yang lo selingkari ini adalah huruf yang berpasangan. Nah, pengucapannya mirip. B menjadi P, D menjadi T, G menjadi K. Kemudian yang P bagaimana lo P beraspirasi. Jadi bacanya kayak ada haknya. P. T juga beraspirasi kayak ada haknya. T. K juga beraspirasi ada haknya. K. Paham ya? Jadi B dibaca menjadi P, D dibaca menjadi T, G dibaca menjadi K. P, T, dan K dan Q itu dibaca menjadi ada haknya. P, T, K, dan C. Paham ya? Nanti kita akan belajar lebih lanjut di selanjutnya. Hari ini Losa hanya membahas tentang bagian secara keseluruhannya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada bagian dari pinyin adalah yunmu. Tadi ada beberapa huruf atau konsonan yang tidak ada di shengmu. Huruf apa aja itu? Nah, huruf ini A, I, U, E, O.
Tetapi dalam bahasa Mandarin urutannya berubah menjadi A, O, E, I, U, dan U.2. U.2 dibaca sebagai Yu, ngomongnya U, keluarnya I. Yu. Ini adalah Yunmu. Jadi kalau misalnya kalian melihat pinyin, tulisannya adalah Lao, Shi. Nah, L ini adalah Shengmu, A dan O ini adalah Yunmu. Paham ya? Kemudian kembali lagi S-nya, SH-nya ini Shengmu, I-nya ini adalah Yunmu. Maka dari itu tadi disebutkan bahwa pinyin terdiri dari Shengmu dan Yunmu. Selanjutnya bagian dari pinyin adalah Sheng Tiao atau nada. Nada dalam bahasa Mandarin merupakan tanda untuk membedakan bunyi dan arti. Jadi beda nada kadang-kadang beda arti. Bukan kadang-kadang, udah pasti beda arti biasanya. Nah, nada dalam bahasa Mandarin itu ada 4. Nada 1, 2, dan 3. Contohnya adalah huruf A yang memiliki 4 nada. Contoh yang pertama nada 1, A. Nada 2, A. Nada 3, A. Nada 4, A. Paham ya? A, 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 A. Jadi kalau kalian melihat pinyin di atasnya itu ada nada. Contohnya kata lao, shi. Ini adalah nada 3 dan nada 1. Berarti kalian akan baca menggunakan nada 3. Lao, shi. Paham ya? Sheng tiao itu adalah nada. Ada 4 nada. Sampai sini materi Lause, silahkan dicatat untuk yang tidak ada di slide.